Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Champions Tour seri final, seri pamungkas untuk rangkaian 2023, dimana sudah memasuki babak final kawan antara Wesley So berhadapan dengan Magnus Carlsen. Gamenya sudah kita ulas tadi kawan. Magnus Carlsen membalas kekalahan pada babak eliminasi round robin beberapa hari yang lalu kawan. Sementara Magnus unggul di set pertama. Masih ada set kedua untuk kesempatan Wesley So mencoba comeback mengalahkan Magnus Carlsen, kemudian berlanjut ke penentuan set ketiga. Kemarin lusa kita sempat melewatkan match day kedua di semifinal kawan, yaitu set kedua dari permainan Nordibek Abdussatrob ataupun Magnus Carlsen. Ada game yang bagus sebetulnya di set kedua ini kawan, di mana Wesley So comeback setelah pada set pertama Wesley So kalah kawan. Tapi di set kedua Wesley So comeback dan berhasil mengalahkan Abdussatrob di set ketiga. Ada game yang cukup bagus di set kedua dari Wesley So ini kawan. Langsung saja ke papan analisisnya, gamenya seperti apa. Mungkin kawan-kawan juga sudah nonton di channel-channel yang lain, tapi apa salahnya admin mencoba untuk mengulas versi admin sendiri. Oke, di sini Nordibek Abdussatrob pegang putih kawan, mengawali dengan pion D4, pion D5, ada permainan pion menteri. Pion C4 Queen's Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense dengan pion C6. Permisi dulu, admin minum sebentar tuh kawan, biar lemes bibir lidahnya admin. Alhamdulillah. Kuda C3, kemudian ada kuda F6, kuda F3, pion E6. Ya, kalian pasti sudah mengenal struktur piramida pion hitam seperti ini kawan. Berubah ke permainan semi-Slav sekarang. Pion E3, jalur utama, pengembangan kuda B ke D7, masih pilihan utama kawan. Nah, di sini yang banyak dipilih oleh putih adalah menteri ke petak C2. Pilihan nomor 2 adalah gajah D3. Atau cukup gajah ini berkembang ke petak E2 saja. Ada juga beberapa memainkan pion B3, pion A3, ataupun langsung pertukaran pion C pukul pion D5 kawan. Memilih gajah D3, Nordibek Abdussatrob. Nah, di sini memberikan kesempatan hitam untuk mendapatkan tempo bermain dengan pion B5-nya. Wesley So langsung memainkan pion B5-nya usir gajah. Ya, gajah mundur ke petak D3, ke petak E2, ataupun mundur ke petak B3. Tidak banyak, sekitar 400 game yang memainkan gajah ke B3. Tapi yang paling banyak mundur ke petak D3 untuk mendapatkan diagonal serang petak D3 H7 ini. Nah, di sini setelah bermain dengan pion B5 mendapatkan tempo, kosongkan ruang bagi gajah kawan. Paling banyak dipilih oleh hitam untuk pengembangan gajahnya nanti mendapatkan diagonal terang panjang. Atau ada pun juga memperkuat rantai pionnya, struktur pionnya, solidkan dulu terlebih dahulu kawan. Atau keluarkan gajah gelap ke petak D6. 3 pilihan utama itulah. Ada beberapa yang memainkan dorong pion B4 usir kuda ataupun gajah cukup ke petak E7, tapi tidak banyak. Wesley So memilih gajah gelapnya berkembang ke petak D6. Nah, di sini rokade kedua pemain, menteri ke petak C2 yang paling banyak di sini dilanjutkan oleh putih ataupun juga memainkan pion E4 untuk mendapatkan kontrol yang solid di pusat dengan 2 pion pusatnya kawan. Kemudian ada yang memainkan pion B3-nya di sini untuk persiapan mungkin gajah di Viacento diagonal gelap panjang atau gajah berkembang ke petak D2. Memilih jalur utama tetap menteri ke petak C2, gajah B7. Pion A3 ini paling banyak diambil oleh putih di posisi ini atau memainkan pion E4-nya kawan atau benteng keluar ke petak D1. Memilih dengan langkah kuda langsung keluar menyerang pion H7 3 kali bersama gajah menteri kawan. Nah, pion hanya mendapatkan 1 kawalan saja. Opsi juga kuda mungkin persiapan manuver menantang pertukaran, ambil gajah gelap nanti di petak E4. Di sini pion H6 antisipasi dari Wesley So. Kuda mundur ke petak E4 menantang pertukaran ataupun serang gajah gelap. Gajah dipertahankan mundur ke petak E7. Nah, di sini yang paling banyak di game-game terdahulu diambil putih adalah pertukaran langsung. Nanti disusul dengan langkah kuda ke petak E4 kawan. Tentu kalau pertukaran ambil balik dengan kuda. Nah, inilah beberapa game terdahulu memilih jalur seperti ini.
baku hantam kita akan temui permainan sepasang gajah dengan dukungan sepasang benteng ataupun menteri dalam middle game sementara ini. Dan mungkin pion A5 bisa dilanjutkan, gajah bergerak kembali ke petak D6, menteri juga naik ke petak C7, koneksikan dua benteng untuk segera menuju ke pusat salah satu bentengnya kawan. Bisa dilanjutkan oleh hitam di posisi ini. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi memilih dengan pion A3, sementara untuk kontrol petak B4-nya, aktivitas pion dihadang oleh pion A3 oleh Nordicbeck Abdusatorp. Nah, coba ekspansi di sisi kiri sisi menteri, Wesleso dengan pion A5 untuk dukungan serangan pion B4-nya nanti kawan. Dan masih kuda pukul kuda merupakan pilihan utama yang paling banyak diambil di game terdahulu kawan. Ataupun Stockfish tetap melanjutkan pertukaran ini atau melanjutkan pengembangan gajah D2 untuk menyelesaikan tahap pembukaan. Itulah yang dipilih oleh Nordicbeck Abdusatorp. Gajah D2. Nah, di sini benteng C8. Baru sekarang pertukaran kuda didahului oleh Abdusatorp. Kuda pukul kuda F6. Ambil balik oleh kuda. Kuda E4 menantang pertukaran kembali. Pion C5. Balasan dari Wesleso menolak pertukaran, buka diagonal terangnya, menantang pertukaran di sini kawan, ataupun persiapan juga serangan discover. Baku hantam sekali lagi dari Nordicbeck Abdusatorp. Kuda pukul kuda F6, ambil balik oleh gajah, kemudian pion D pukul pion C5, dan di sini Wesleso punya taktik cantik mendapatkan pion kawan. Ambil pion B2 dengan gajah. Harapannya diambil, gajah terangnya yang di sini jatuh. Tapi respon dari Nordicbeck Abdusatorp di sini blunder kawan dengan benteng AD1 menghindari serangan gajah, meninggalkan pionnya kawan di sini untuk mempertahankan gajah terangnya. Opsi terkuatnya seperti ini kawan. Jadi gajah diluncurkan skak terlebih dahulu, raja bergeser, ambil gajah gelap, kemudian raja ambil gajah terang di sini kawan, benteng kalian keluarkan. Nah, pion dijaga oleh benteng ini kawan. Itulah yang menjadi pembeda. Mungkin pion A4 akan didorong oleh hitam di sini kawan, ataupun menteri langsung keluar sentralisasi mencoba ancaman di sini. Kemungkinan seperti itu, dan kalian mainkan pion F3 di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi respon dari Nordicbeck Abdusatorp, padahal kontrol waktunya masih cukup banyak kawan untuk memilih variasi yang tepat. Tapi setelah berpikir berapa menit tadi, sekitar ya 2 menit setengah dengan benteng AD1 blunder, pionnya jatuh kawan, dan pion ini juga rentan jatuh. Tapi rencana benteng dikeluarkan ini ada maksud tersendiri dari Nordicbeck Abdusatorp, yaitu dengan gajah B4 kawan. Untuk mendapatkan gajah di sini niatannya kalau tidak diambil, dan hati-hati juga di sini. Itulah taktik dari Nordicbeck Abdusatorp. Ternyata ada maksud udang di balik batu dengan benteng ini kawan. Tapi penilaian engine ini adalah langkah blunder. Dan apa yang akan dilakukan oleh Wesleso? Dia tangkap gajah gelap di petak B4. Serahkan menterinya kawan. Gajah meluncur skak dan open discover juga pada menteri hitam di sini. Korban menteri Wesleso. Raja bergeser. Benteng ambil menteri D8. Ambil balik oleh benteng. Nah, Wesleso berharap dengan 2 pion bebasnya ini kawan. Gajah tarik mundur menantang pertukaran. Terlebih dahulu benteng ambil pion C5 tempo ancam menteri. Setelah menteri bergeser baru Wesleso bertukar gajah terang. Kita temui permainan menteri dengan dukungan benteng. Kalau dijumlahkan poinnya seperti ini. Menteri 9 ditambah benteng 5, 14. Sedangkan hitam benteng bernilai 5. Artinya 10 ditambah gajah bernilai 3, 13. Artinya hitung-hitungan perwira putih unggul 1 poin. Cuma yang menjadi pembeda di sini 2 pion ini kawan. Harus berhati-hati. Berlanjut dengan langkah gajah C3. Untuk nanti reposisi mengawal diagonal gelap panjang. Coba lihat petak terakhir ini. Khusus bagi calon menteri baru dipersiapkan oleh Wesleso. Menteri B7. Di sini ada pion A4, dorong lebih cepat untuk promosi. Menteri A7. Dan ada benteng tarik mundur kawan ke petak C8. Dengan 2 bentengnya mengawal 2 pionnya di lajur B dan di lajur A ini ke depan. Kemudian berlanjut dengan langkah menteri bergeser ke A6. Benteng A8 melepaskan pionnya. Menteri ambil pion B5, pion A3. Menteri B3, kemudian gajah tarik mundur. Tetap mengawal petak terakhir kawan.
Nah, menteri menghadang pergerakan pion. Setelah benteng digeser ke lajur B ini kawan, di sini Nordicbek Abdusattorov menyerah. Apa ancamannya kawan? Ya, ancaman berikutnya jelas benteng ini siap digeser. Nanti pion sedikit demi sedikit maju dan seterusnya kawan nanti. Dan jangan lupa bahwa di sini diagonal gelap panjang ada gajah. Seumpama kalian membuat langkah seperti ini, pion H3 berikan ruang bagi raja bergerak ataupun langkah menunggu, maka benteng hitam jelas ke petak B2 ancam menteri. Kalau menteri bergeser ke sini, kalian bisa dorong pion ini lagi kawan. Dan coba lihat, jangan lupa di sini ada diagonal gelap panjang sniper siap mengintip dari jauh. Ataupun tadi pada posisi ini kalian mencoba langsung discover pada menteri kawan. Ya, masih bisa menang dengan cara ini, permainan seperti ini. Dalam permainan endgame seperti ini pun, engine menilai bahwa hitam masih menang kawan. Sampai di sini tadi setelah pion H3 atau benteng B2, kira-kira setelah pion A2 kalian bikin langkah seperti apa kawan? Hati-hati juga di sini kawan. Apakah menteri bergeser ke D1, ya pion langsung promosi. Percuma juga jika dilanjutkan. Oke, tak perlu kita otak-atik lagi, sudah sangat jelas. Kalian pasti sudah paham dan lebih mudah mungkin kalian menjelaskan daripada admin. Oke, itulah kawan game yang sempat kita lewatkan di match day kedua babak semifinal. Set kedua, game kedua antara Wesley So menghadapi Nordicbek Abdusattorov. Dan Wesley So harus berjuang lagi di match day kedua babak final kawan. Mau tidak mau Wesley So harus menang untuk memaksa ke game berikutnya atau tambahan set ketiga. Oke, kita tunggu saja permainan match day kedua di babak final antara Wesley So versus Magnus Carlsen. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.